Kenapa otak sering salah pilih informasi? Temukan penjelasannya. Pernahkah kamu merasa otakmu salah menilai informasi yang harus disimpan? Dan itu bisa bikin kita salah paham, atau bahkan lebih parah, mengingat hal-hal yang nggak penting. Kenapa kita sering salah ingat informasi yang seharusnya penting? Siap-siap, kita akan bongkar rahasia otak dan kenapa bisa begitu. Yuk simak. Setiap hari, otak kita diserbu dengan ribuan informasi yang datang melalui indera kita. Namun, bagaimana kita tahu mana yang penting dan layak untuk diingat? Tidak semua informasi yang kita terima bisa langsung disimpan dalam memori jangka panjang. Ada proses seleksi yang sangat cepat, yang menentukan mana yang penting untuk diproses lebih lanjut, dan mana yang harus diabaikan. Memori kerja adalah bagian dari otak yang menyaring informasi saat kita pertama kali menerima stimulus, memastikan hanya informasi yang relevan yang diproses lebih lanjut. Atensi selektif membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang penting. Seperti saat kita belajar, otak kita secara otomatis menutup gangguan dan memprioritaskan hal-hal yang sesuai dengan tujuan kita pada saat itu. Terkadang, otak kita malah menekan informasi yang seharusnya penting. Seperti saat kita sedang belajar di tempat yang ramai, otak menekan gangguan untuk menjaga fokus. Penyaringan ini terjadi melalui atensi selektif yang mengarahkan kita untuk mengabaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Misalnya, kita lebih memilih mendengarkan penjelasan guru daripada suara anak-anak bermain di luar kelas. Salah satu alasan mengapa otak bisa salah pilih informasi adalah karena terlalu banyak aktivitas dopamin. Dopamin ini seperti sinyal kepentingan, namun ketika terlalu aktif, ia bisa memberi arti pada hal-hal yang sebenarnya tidak relevan. Misalnya, jika kamu melihat gambar yang menarik di internet atau video yang lucu, dopamin akan memberi sinyal bahwa gambar tersebut penting untuk dilihat, padahal informasi itu tidak relevan dengan tujuan kita. Dopamin adalah neurotransmitter yang mengatur sistem penghargaan otak. Ketika otak menerima informasi baru yang mengejutkan, dopamin akan memberi sinyal bahwa informasi ini penting dan layak untuk disimpan. Namun, efek dopamin ini bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung pada seberapa banyak dopamin yang diproduksi otak mereka. Ini yang menjelaskan kenapa beberapa orang bisa sangat terpengaruh oleh kejutan atau informasi baru. Masalah besar terjadi saat otak kita salah memberi label pada informasi, menganggap sesuatu yang tidak penting sebagai sangat penting. Studi menunjukkan bahwa otak seringkali memberi makna berlebihan pada informasi yang tidak ada relevansinya, terutama pada individu yang mengalami gangguan mental atau stres berlebihan. Ketika otak menerima stimulus yang baru dan mengejutkan, dopamin mengaktifkan area yang terkait dengan pembelajaran, memperkuat memori kita terhadap informasi tersebut. Namun, bila produksi dopamin terlalu tinggi atau terlalu rendah, otak bisa kesulitan dalam memilih informasi yang benar-benar penting untuk diproses. Ada beberapa solusi yang dapat membantu memperbaiki penandaan informasi, seperti menggunakan pengobatan yang meningkatkan kadar dopamin untuk membantu meningkatkan fokus. Latihan kognitif juga terbukti efektif, karena membantu otak melatih kemampuan untuk fokus pada informasi yang relevan, serta memprosesnya dengan lebih efisien. Latihan kognitif yang dipadukan dengan neuromodulasi, seperti TDCs membantu meningkatkan kapasitas otak dalam memproses informasi dan mengingatnya lebih baik. Ini adalah salah satu pendekatan yang menunjukkan hasil yang menjanjikan, terutama untuk orang yang membutuhkan peningkatan perhatian dan daya ingat. Stimulasi otak non-invasif seperti TDCs terbukti dapat meningkatkan pemrosesan informasi di memori kerja. Dengan stimulasi ini, otak lebih terfokus pada hal-hal penting, sementara gangguan bisa ditekan, membantu kita bekerja lebih efisien. Untuk memprioritaskan informasi, kita perlu memberi nilai pada informasi tersebut sebelum kita menyimpannya di memori. Dengan memberi nilai pada informasi, kita secara sadar memberi prioritas pada apa yang benar-benar penting bagi kita, dan menekan informasi yang kurang relevan. Tidur berperan penting dalam konsolidasi memori. Bahkan, dengan memberikan isyarat tertentu saat tidur, kita bisa membantu otak mengingat informasi lebih kuat. Pentingnya informasi yang kita pelajari akan lebih mudah diingat jika kita mengaitkannya dengan isyarat sensorik saat tidur, seperti suara tertentu yang menandai informasi tersebut. Praktik pengambilan informasi atau testing effect adalah cara yang sangat efektif untuk memperkuat memori jangka panjang. Dengan mengulang dan mengambil informasi, kita memastikan bahwa memori itu tetap terjaga dan mudah diambil kembali saat diperlukan.
Pembalikan prioritas adalah masalah serius saat otak mulai menganggap hal yang tidak penting sebagai penting. Untuk mencegah ini, kita perlu konsisten dalam menetapkan prioritas dan menjaga fokus pada apa yang penting, terutama di dunia yang penuh dengan distraksi. Jadi, untuk menjaga agar informasi tetap relevan, kita harus menetapkan tujuan yang jelas, memberi nilai, dan latihan yang terstruktur. Dengan strategi ini, otak kita akan lebih efisien dalam menyaring dan menyimpan informasi penting, menjadikan kita lebih cerdas dalam memilih informasi yang berharga. Jangan biarkan informasi yang penting terlewat begitu saja. Yuk, latih otakmu dengan tips yang sudah kita bahas. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak video edukatif tentang bagaimana otak kita bekerja. Share pengalamanmu dalam memilih informasi di kolom komentar.